Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di channel Bencongan TV. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, Cang ya? Iya, yang pastinya tamunya hari ini sangat istimewa nih. Iya, sangat luar biasa juga. Dan mungkinnya bakalan membantu kita lah untuk dapat menggali nih informasi-informasi yang banyak masyarakat itu belum tahu nih Pak ya. Iya. Ya, oke, kita perkenalkan aja langsung nih Bapak Haji Tubagus Luai. Iya. Dari Komisi DPRD Provinsi Banten. DPRD Provinsi Banten. Ya, fraksi PAN. Fraksi PAN. Kalau Bapak Tubagus Luai ini Pak, coba tolong perkenalkan diri dulu kali ini Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bencongan TV yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bincang-bincang di acara yang penuh keakraban ini kan. Perkenalkan, nama saya Tubagus Luai Sofhani. Tubagus. Ya, memang sekarang tinggalnya di Jalan Flamboyan, harapan kita, Bencongan Indah. Nah, sekarang saya bertugas di DPRD Provinsi Banten, Komisi 4. Nah, apa itu Komisi 4? Yaitu kemitraannya yaitu berkaitan dengan perencanaan pembangunan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan energi sumber daya mineral, SDM. Nah, itulah yang juga perhubungan. Nah, perhubungan juga ada 5-6 dinas lah yang mitra kerja Komisi 4 itu. Berarti udah dekat kita juga ya, Pak. Kita di Bencongan, beliau di Bencongan Indah. Sebenarnya kita tetanggaan nih Pak Haji Gitu ya. Aslinya Bencongan, baru Pemekaran. Oh iya benar. Memang tadi Bencongan jadi Bencongan Indah Pemekaran ya Pak. Emang udah dari sini dari lahir atau gimana Pak? Saya efektif tinggal di Hakit ini tahun 99. Tahun 99. 2000. Oh dari di sini. Iya. Berarti udah lama juga Udah tuh. cukup lama Pak Haji. Baru 24 tahun. Berarti 24 kalau tahun. bicara udah cukup lama nih Pak Haji tinggal di sini. Berarti Pak Haji udah tahu juga nih kalau di Bencongan dan Bencongan Indah ini salah satunya mungkin ada beberapa titik-titik yang mungkin sampai sekarang ini masih ya kalau dalam musim hujan nih Pak Haji ya masih suka tergenang air nih Pak Haji. Mungkin kalau untuk debit airnya nggak terlalu tinggi nih Pak Haji ya kan. Kalau seperti itu termasuk nggak sih dalam bidangnya Pak Haji ini di Komisi 4 tadi ya? Iya. Ya, terima kasih. Ya memang kita mitra kerja dinas PUPR. PU itu pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, di dalamnya itu ada bidang pengairan. Nah, gitu. Nah, memang di Bencongan Indah, juga di Binong, Bonang itu terjadi banjir ya. Salah satunya lambatnya air dari kawasan perumahan yaitu ke Kalisabi. Ya, gitu. Jadi sirkulasi air ke arah Kalisabi itu lemah. Iya. Bisa dikatakan lemah, terutama. Nah, karena apa? Di samping memang drainase kitanya juga sistemnya, perencanaan drainasenya juga master plan-nya itu saya lihat belum ada. Master plan sistem drainase di tingkat tadi Kecamatan Kelapa II gitu ya. Apalagi di Bencongan dan Bencongan Indah master plan sistem pengairannya itu belum ada. Sampai ke tingkat detail. Nah ini. Nah, apa akibatnya pada saat air meluap dari Kalisabi ya gitu ya. Itu terjadi backwater, jadi air balik lagi, lamban ke arah sana. Nah itu yang
terjadi. Ya memang tadi itu masalahnya kan, masalahnya yang kita hadapi. Nah kemudian kalau boleh saya saran ya baiknya jangan melihat masalah saja. Betul. Ya kan gitu ya. Masalah saja. Jadi umpamanya Kalisabi itu bulan Desember, Januari kan musim hujan. Ya. Ada hari-hari tertentu dalam beberapa hari terjadi banjir ya. Betul. Sebagai masalah. Tapi jangan dilihat Kalisabi ini sebagai masalah saja. Itu Januari, Desember, Januari ya sering terjadi banjir. Tapi bulan-bulan yang lainnya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli atau kita menjelang Agustus itu kan nggak terjadi banjir. Nah itu yang kurang kita potensi itu yang tidak kita manfaatkan. Jadi keunikan yang dimiliki oleh Kalisabi itu. Nah, termasuk juga Sungai Cisadane, Kali Cisadane di mana induknya kan di sana. Muaranya Kalisabi ini pertama dia kepecahan dari anak kali Cisadane. Nah makanya sistemnya itu awalnya katakanlah dari kawasan Jawa Barat Bogor hampir satu, di tengah pecah, nanti menyatu lagi kan di sebelah utara. Nah di tengahnya termasuk di bencongan-bencongan indah gitu ya, termasuk di Kelapa Dua tidak disatukan. Nah cuma kalau ini bisa disatukan dalam artian ada alur yang menghubungkan Kalisabi dengan Kali Cisadane dengan sistem tadi ada master plan. Di sini banjir, di sini nggak bisa kita dengan pintu air yang baik, sistem drainasenya itu akan terjaga. Jadi kurangnya master plan kali ini Pak Haji, belum adanya master plan untuk pengolahan gimana caranya untuk debit airnya ini terjaga ini Pak Haji ya. Sistemnya, keseimbangan sistem airnya itu. Karena saya juga sempat berapa kali lewat, nggak tanggung-tanggung sih Cang. Saya lewat situ, ini yang nyangkut bukan hanya sampah, kasur Pak, kasur, lemari, kok bisa loh kasur sama lemari nyangkut di kali situ? Itu gimana cerita? Orang buang kasur apa gimana sih? Jadi kayak gitu kan bukan termasuk ini kesalahan kesadaran manusianya juga nih Pak Haji ya, mungkin ya yang kurang peka lah mungkin ya terhadap lingkungan. Dan kalau menurut saya sih Kalisabi itu kan termasuk sumber daya alam yang ada nih Pak Haji ya, karena muaranya itu di Kali Cisadane ya Pak Haji. Nah kalau misalkan menurut Pak Haji nih untuk Kalisabi sendiri ya, dalam skup kecil nih, untuk yang tadi kan bilang Desember Januari oke lah kita bisa tergenang banjir, cuman kan untuk 10 depan yang nggak tergenang banjirnya kalau menurut Pak Haji bisa ada pemanfaatan apa nih dari Kalisabi ini Pak Haji? Ya pertama memang tadi tuh kita harus buat pertama ya master plan-nya dulu, perencanaan secara matang supaya kita tidak sporadis dalam melakukan penanganan dan pengelolaan Kalisabi. Contohnya termasuk juga Sungai Cisadane. Jadi buat master plan ini pada musim tadi Desember, Januari bagaimana penanganannya? Itu dia Pak Haji. Siapa yang punya kewenangan? Dari ini kewenangan pemerintah pusat apa aja? Pemerintah provinsi apa aja? Kabupaten apa saja? Nah, di situ kita atur supaya yang tadinya banjir menjadi berkah. Itu dia. Nah, bulan-bulan yang lainnya ada bagaimana nih? Apakah bisa tadi untuk daerah wisata, kan gitu ya, untuk daerah wisata, sumber pakan ikan di sana umpamanya jadi budidaya cacing dan sebagainya, yang mungkin yang bisa dimanfaatkan nih Pak Haji ya oleh masyarakat untuk yang nantinya bisa menjadi sumber rezeki juga Pak Haji ya. Sumber rezeki sumber rezeki. Nah, di dalam master plan juga kan di dalamnya ada tadi tuh sosialisasi kepada masyarakat. Nah, bagaimana jangan membuang sampah sembarangan sebagainya.
kan gitu ya. Karena memang dari segi lebar kali dan sebagainya itu kan perlu, nggak mampu menampung lah, run off-nya tuh terlalu ini, volumenya terlalu banyak yang semuanya harus menampung ke Kali Sabi jumlah airnya. Jadi termasuk kurangnya sosialisasi juga kali Pak Haji ya untuk penanganan Kali Sabi. Nah, baik di hulu ya, hulunya dari pemerintah provinsi Jawa Barat sampai ke kitanya ke arah sini, mulai kecamatan Curug dan sebagainya itu ya legok agar masyarakat sekitar Kali Sabi juga tidak membuang sampah sembarangan. Jadi harus sosialisasi. Akibatnya yang dihilir di Bencongan Indah juga di Kota Tangerang yang menjadi masalah. Berkaitan. Berarti emang harus ada kerjasama sama yang lain juga ya. Itu kan itu ada antar lintas kecamatan juga tuh Pak ya. Nah, jadi bicara tadi nih Pak Haji, kan kalau Kali Sabi itu kan muaranya ke Sungai Cisadane nih Pak Haji ya. Sedangkan kan Sungai Cisadane itu bisa berada 2 sampai 3 provinsi nih Pak Haji. Bukan cuman dua provinsi ya. Jawa ada Barat, Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau ada di 2 provinsi seperti itu nih Pak Haji, sebenarnya kewenangannya itu ada di mana nih? Karena kan ada dari 2 provinsi, apakah dari kedua provinsi tersebut bekerja sama aja atau ada kewenangan dari pemerintah pusat juga nih, Pak? Ya, pertama yang utamanya pemerintah pusat kewenangannya melalui Kementerian PU. Lebih khusus lagi BWS Kali Ciliwung Cisadane. Ya gitu. Ada badan di sana, wilayah Sungai Ciliwung Cisadane itu yang menangani. Iya kan gitu. Fungsi utama termasuk juga di dalamnya umpamanya situ Cipondo, situ Kelapa II itu pemerintah pusat kan gitu. Nah, apa fungsi di provinsi kan gitu ya? Ya memang kita ikut mengelola juga. Jadi kita ada pengelolaan di sana. Tapi tadi fungsi utama, tugas utamanya adalah dari pemerintah pusat. Gitu. Jadi kan kalau misalkan bicara, maaf nih Pak Haji ya sebelumnya, kalau tadi kan kita banyak bicara soal hal negatif nih, banjir aja nih Pak Haji ya. Nah kalau misalkan bicara hal lain nih Pak Haji, sebagai Pak Haji di komisi yang mengurusi infrastruktur dari mungkin provinsi Banten nih Pak Haji yang mencakup Tangerang Raya juga ya, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan nih Pak Haji. Kan kita lihat sekarang kan banyak daerah-daerah wisata baru nih Pak Haji ya, termasuk Sungai Danau Cipondo ya. Danau Cipondo juga kan sekarang kan udah kelihatannya lebih bagus yang nih. Baru nih. Kelihatan kayak di mini Sydney lah kalau kita lihat Pak Haji ya. Nah itu gimana nih Pak Haji bisa sampai, itu kan termasuk kewenangan dari Komisi 4 juga nih Pak Haji ya. Gimana sih Pak Haji bisa terpikirkan untuk membangun kawasan-kawasan wisata di wilayah Banten? Ya memang di Provinsi Banten itu kan ada 4 utama, jadi arus utama. Yang pertama ya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Nah, infrastruktur dan penunjang pariwisata. Jadi ya wisata kalau susah diakses ya tidak tidak menjadi pilihan biasanya kan gitu ya. Nah, aksesibilitas itulah yang kuncinya, salah satunya akses. Nah, contoh umpamanya kemarin 2 tahun yang lalu heboh negeri di atas awan. Yang pengunjung ramai di media pada datang semua, nggak siap. Tidak ada rest area, tidak ada MCK. Akhirnya masalah. Itulah pentingnya infrastruktur dan perencanaan yang matang, master plan-nya itu. Walaupun sekarang yang sudah dibangun jalan dan sebagainya ke arah sana. Gitu. Nah, jangan begitu tuh mestinya. Kita menangani
infrastruktur di Provinsi Banten. Perencanaannya harus matang. Nah, wisata kalau tanpa ada tadi perencanaan yang matang berkaitan dengan infrastruktur ya kayak begitu. Jadi misalkan ada suatu wisata nih, berarti dipikirkan juga mungkin gimana akses kali Pak Haji ya, akses untuk sampai ke tempat wisata tersebut. Termasuk rest area, tempat parkir, tempat MCK-nya, tempat istirahat dan sebagainya. Jadi kalau seperti itu mungkin untuk orang-orang yang akan berwisata pun bisa nyaman kali Pak Haji ya. Kan itu nyaman juga, dan murah. Nyaman dan murah. Kan itu juga apa? Kita lihat, oh nih bagus nih, belum terjamah orang. Apa kalau sebutannya hidden games? Hidden games. Ya kan? Ya kita juga gimana sih, masa nggak dibangunin apa-apa ya, orang ini juga baru booming. Ya kan, mau dibangunin gimana? Kita juga belum tahu ituan kan. Begitu. Nah kalau kita bicara tentang masyarakat Pak Haji, kita kan sebagai yang masyarakat umum, kita nggak tahu nih, Pak, ini dong Pak bangunin ini. Padahal mereka tuh nggak tahu nih, Bapak tuh bagus luar ini komisi berapa dan memegang area-area apa aja, tupoksinya apa aja gitu, ya. Karena masyarakat tahu, Bapak tuh bagus luar ini dewan aja. Ya kan, ada nggak sih Pak masyarakat yang begitu Pak ke Bapak, Pak bangunin ini dong Pak, tolong ini gitu. Ya memang dimanapun, di lembaga manapun ada bagian-bagiannya. Ya, termasuk di provinsi, dewan di provinsi, DPR di provinsi ada alat kelengkapannya itu ada 5. Ya, ada komisi 1, komisi 2, 3, 4, 5. Komisi 1 adalah pemerintahan yang mengurus masalah pemerintahan termasuk sekretaris dewan. Jadi dari sekda dan sebagainya. Berkaitan dengan sumber daya manusianya lah. Dan kelembagaannya. Komisi 2 itu perekonomian. Ya, pertanian, perkebunan, perdagangan. Nah, di sana di komisi 2 industri gitu. Nah, komisi 3 keuangan dan aset daerah termasuk pariwisata. Jadi keuangan, pengelolaan keuangan, duitnya tuh dari mana? Banten di situ tuh kira-kira berapa jumlahnya? Ya itu keuangan komisi 3 dan aset daerah. Aset yang dimiliki apa saja? Nah, yang keempat ya infrastruktur, perencanaan pembangunan ya infrastruktur lingkungan hidup juga, SDM, sumber daya mineral kan gitu. Kenapa kita perlu SDM juga? Karena Banten potensi luar biasa juga. Umpamanya walaupun sekarang hanya tambang pasir yang jadi kewenangan di provinsi, sumber-sumber kita ada banyak. Banyak panas bumi dan sebagainya itu kan banyak. Nah, komisi 5 itu adalah pendidikan, kesehatan, sosial di sana. Nah, itu jadi pembagiannya. Nah, memang di masyarakat seolah-olah kalau kita sudah jadi anggota PSSI itu semuanya. Iya, betul. Itu dia. Iya. Karena masyarakat juga nggak ada yang tahu kan Pak. Iya, gitu. Memang saya mau kebetulan di Komisi di Badan Anggaran. Memang dalam merencanakan bidang-bidang yang tadi itu kita tahu gitu. Betul. Walaupun tidak detail sekali. Karena itu ada komisinya kan gitu. Tapi karena di rapat Badan Anggaran, karena fungsi dewan kan penganggaran, menganggarkan, nggak tahu berapa dinas, masing-masing dinas itu anggarannya, nggak tahu. Tapi sampai ke sana aja. Iya. Apa program kegiatannya itu di komisi masing-masing. Terkait dengan Bapak kan megang bagian infrastruktur juga ya, ya. Saya boleh nanya, infrastruktur yang sudah Bapak bangun dari hal yang kecil sampai paling besar gitu Pak. Bisa diceritakan apa sih Pak? Apa aja gitu? Ya, bagus juga nih pertanyaannya. Ya memang sekarang atau akhir bulan tahun yang lalu kita menyepakati peraturan daerah ya DPRD dengan eksekutif dengan gubernur itu mengenai
penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Nah, apa tuh? Itu provinsi bisa bersama-sama dengan eksekutif itu membangun infrastruktur atau disebutnya PSU. PSU prasarana sarana utilitas. Oh, utilitas. Ya apa aja prasarana itu jalan, gitu. Sarana apa itu? Banyak balai warga, gitu. Itu tingkat kecilnya tadi ya, sampai tingkat di RT dan utilitas tadi drainase dan sebagainya, termasuk juga untuk rumah-rumah bersubsidi bisa untuk penerangan jalan tadi. Nah, memang kalau di lingkungan Bencongan ya ada beberapa jalan yang telah kita bangun di lingkungan. Nah, di Bencongan Indah, apalagi di Kampung Bencongan kan ada balai warga, CK, betul. yang kita telah bangun. Itu kalau jalan-jalannya yang besar kebanyakannya memang di luar Bencongan ini karena harus melalui dinas-dinas PU, makanya kita ikut merumuskan jembatan yang dari Cisauk yang kereta itu, kan ya kita ikut bersama-sama merumuskan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian juga dulu orang dari Pandeglang mau ke Tanjung Lesung itu sekian jam. Sekarang karena sudah dibangun oleh provinsi. Oh, untuk jalur-jalurnya nih Pak. Jalur pariwisata tadi. Ini kan kalau misalkan untuk infrastruktur ini aja termasuk jembatan, jalan. Nah, untuk pembangunannya itu ada nggak sih Pak Haji yang dibangun berdasarkan sejarahnya nih Pak Haji? Jadi kita bisa membangun misalkan jembatan nih karena ada sejarah di balik pembangunan jembatan tersebut Pak Haji. Ya betul, bagus tuh pertanyaannya. Jadi memang ada nilai-nilai ya yang harus kita pegang ya, baik dari segi kesejarahan maupun yang akan datang. Nah sekarang umpamanya di Banten Lama, nah di Banten Lama itu, Masjid Banten Lama itu kan kita bangun juga kawasan wisata di sana kan. Jadi model-model tata ruang luarnya lah, di luar masjidnya itu kan sudah bagus kan. Nah, itu bantuan dari provinsi, ya kan dari provinsi. Ya memang kita provinsi baru 20 tahun. Nah, baru kita bangun juga stadion di Serang, kan, di stadion di Serang. Nah, bicara stadion nih Pak Haji ya. Kan kalau di Bencongan ini akan ada nih Pak Haji nih yang mungkin udah dikonsepkan untuk dibangun stadion mini kelurahan Bencongan nih Pak Haji. Nah, itu untuk pembangunan stadion mini itu peran serta dari Komisi 4-nya Pak Haji itu seperti apa nih Pak Haji? Memang kalau stadion mini itu inisiatif dan kewenangannya dari pemerintah kabupaten. Oh, dari pemerintah kabupaten. Ya, khususnya melalui kecamatan Kelapa Dua, ya kan ya, Kelapa Dua. Apa sih yang biarkan dari provinsi? Sepertinya kita bisa memberi bantuan keuangan pada pemerintah kabupaten untuk melengkapi sarana prasarana yang ada, ya kan gitu. Nah, jadi pengajuan dari pemerintah Tangerang, kelurahan, kecamatan, dari pemerintah kabupaten sampai ke provinsi, kira-kira bantuan keuangan untuk peningkatan kualitas stadion itu. Dari segi apanya? Ya, tergantung nanti pengajuan dari ini. Nanti bentuknya bantuan keuangan, fresh money. Jadi nanti yang melaksanakan ya pemerintah kabupaten atau kecamatan, tergantung di sini. Jadi untuk DPRD provinsi itu cukup dengan membantu keuangannya aja demi pembangunannya, mungkin biar pembangunannya sesuai dengan fungsinya, tugasnya di pemerintah kabupaten. Ya, nanti pemerintah kabupaten entah pelaksana kecamatan dan sebagainya itu kewenangannya di kabupaten. Tapi provinsi bisa memberi bantuan keuangan, bantuan keuangan ke pemerintah kabupaten banyak untuk stadion. Kalau infrastruktur
sekolah gimana, Cang? Nah. Nah, ini kan kemarin juga sempat kita bahas juga kan, Cang ya. Masalah zonasi. Zonasi ini terutama wilayah Kelapa II, Pak. Yang kabupatennya ujung, nengok kanan Tangsel, nengok kiri Kota Tangerang. Nah, karena di wilayah saya juga mau masuk SMP mana? Ya, mana lagi, Mas? Paling SMP 1 Curug. Ya kan, sedangkan yang kita tahu di daerah Perum SMP favorit SMA 8 dan SMP. SMP itu. Iya, SMP favorit kan banyak Sorry. di daerah kota. SMP 9, 19, SMP 6 juga kan. Kalau kita dulu kan enggak, sekarang ya SMP 1 lagi gitu, Pak. Nah, ini kan ada penambahan lagi gitu enggak, Pak? Ya. Kalau SMP itu kewenangan kabupaten, Iya. dan SD, SMP kewenangan kabupaten. Kalau SLA ya kewenangan provinsi. Ya memang lulusan, nah nggak seimbangnya lulusan SMP dengan daya tampung SMA negeri. Ya, Betul. contohnya. Karena banyak lulusan SMP itu bukan hanya di negerinya, dari swasta ingin ke SMA-nya SMA negeri. Nah nggak seimbang, yang gitu. Nah memang dengan jumlah penduduk Kelapa II ini mesti kurang untuk SMA-nya atau SMK, paling enggak SMA lah, terutama di Bencongan Indah, ya kan gitu. Nah itulah yang kita juga sebetulnya di dekat Stadion Mini itu ingin ada sekolah, kan gitu kan. Ya memang mesti didetailkan, itu kan kewenangannya di Komisi 5 Dinas Pendidikan, agar di situ bisa dibangun pendidikan. Cuma tata ruangnya itu di situ bisa nggak untuk pendidikan? Oh, gitu. jadi Tata nggak ruang dari kabupatennya. jadi nggak semua ruang kosong itu bisa dibangun sembarang, Pak Haji. Jadi udah ada porsi-porsinya masing-masing, Pak ya. Betul. Itu yang tahu rencana detail ruang itu pemerintah kabupaten. Nah, gitu. Jadi kalau untuk provinsi nih SMP ini gini, Ji. SMP itu bukan wewenangan dari provinsi, Pak ya. Kewenangan dari pemerintah provinsi itu dengan SMA dan SMK, mungkin seperti itu, Pak ya. Iya. Nah, itu kan apa? Minimnya edukasinya juga masyarakat yang mereka tahu pemerintah gimana, padahal ada pemerintah itu bagian ini, bagian ini kan mereka tahunya adalah itu pemerintah. Kan, ini dewan gitu loh. Mereka nggak tahu, Pak. Dewan ini untuk apa? Nah, Seperti itu. Maka itu kan kita termasuk juga seolah-olah SMA 8 itu milik Kota Tangerang. Nah, itu Pak yang sering. Padahal itu milik provinsi, artinya apa? Orang kabupaten, orang Kota Tangerang ya berhak sekolah di sana. Kan gitu. Tidak, pokoknya orang yang tinggal di Jalan Baja dari sini zonasi kan lebih dekat dari orang yang tinggal di orang Kota Tangerang tinggal di Malabar gitu ya, Pak. Kan gitu. Orang yang dari Baja kan kabupaten paling kan cuma 100 meter. Gitu, 100 meter. Ya sedangkan yang dari sana bisa lebih dari itu. Hampir 1 kilo. Nah, gitu. Jadi zonasi. Juga berdasarkan prestasi sekarang. Nah, memang tinggal bagaimana nih sosialisasi dari pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat sekolah itu bahwa apa itu yang disebutnya zonasi, apa afirmasi, apa itu yang berkaitan dengan prestasi. Itu dijelaskan. Masing-masing kuotanya juga berapa persen yang masuk zonasi, berapa persen yang prestasi, berapa persen yang memang sekarang kita percepatan murid itu tidak seimbang dengan daya tampung. Ke depan kita ingin ada sekolah hybrid. Ya. Jadi kita belajar kemarin pada saat COVID ya. Anak SD, SMP bisa sekolah di rumah. Bersama-sama kan ada mentor dan sebagainya. Katakanlah SMA 8 sebagai pusatnya. Ya kan.
nggak mesti orang setiap hari masuk sekolah di sana. Nah sekarang umpamanya daya tampung hanya 5 kelas, umpamanya di kelas. Dengan hybrid bisa jadi 15 kelas atau paling tidak 10 kelas, kan begitu. Gitu. Gantian bisa di rumah pakai sistem informasi. Sama-sama sekolah dari SMA 8. Jadi mungkin sekolahnya sama nih Pak Haji ya. Misalkan sekolahnya di SMA yang paling dekat ya Pak Haji dari sini SMA 8. Bisa yang aturan 5 kelas bisa jadi 10 kelas. Mungkin dengan 2 atau 3 hari sekolah di sekolah gitu. Sisanya itu di rumah dan bergantian ya. Oh jadi hybridnya itu seperti itu. Nah kalau ini kan tadi kan yang Pak Haji bilang kan kalau SMA, SMK itu kan kewenangan dari provinsi ya. Dalam hal pembangunan dan pengelolaannya. Dalam hal pembangunan. Tapi pengangkatan guru itu pemerintah pusat. Jadi gurunya itu PNS itu dari pemerintah pusat. Nah, ini yang kadang-kadang juga perlu koordinasi yang matang. Karena ngebangun sekolah ya 50-60 miliar itu udah bagus ya. 40 miliar lengkap itu. Tapi yang angkatnya kan pemerintah pusat, makan guru, nah gitu. Nah inilah yang perlu penanganan keseriusan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi mungkin edukasi dan sosialisasinya itu harus lebih dimasifkan lagi Pak ya. Termasuk yang tadi Bapak bilang kan kalau SMA itu kewenangannya dari provinsi, berarti kan yang ada di kabupaten tapi dekat dengan sekolah yang ada di kota itu tetap bisa dengan sistem zonasinya Pak ya. Bisa zonasi, dengan bisa prestasi, bisa. Kan ada 3 jalur ya. Zonasi, afirmasi dan prestasi. Nah itu juga kalau menurut saya kan harus lebih dimasifkan lagi nih Pak nih edukasinya mungkin ya. Ya memang kemarin ya kayak begitulah. Kenapa kemarin tanda petik lah terjadi masalah, jangankan yang tinggal di tadi persebelahan, ya kan kasus kemarin yang di SMA berapa 5 apa ya? Yang dia mengukur pakai meteran langsung itu. Itu kan tinggal di sama kota Tangerang, dia tinggal di situ jalannya itu. Nah memang tadi perlu ada kejelasan kepada masyarakat yang dimaksud zonasi itu jarak yang gimana kan supaya nggak salah paham. Termasuk juga jalur prestasi itu apa yang ini disebutkan. Jadi kalau memang dia paskibra tingkat nasional, tingkat provinsi pasti kan masuk kan atlet-atlet kan gitu. Jadi kan kalau jalur prestasi itu mungkin bukan hanya akademik saja, namanya akademik ya rata-ratanya 9 atau berapa NIM-nya rata-rata rapotnya. Nah, tapi ada prestasi yang lain kan di bidang eskul umpamanya kan. Paskibranya dia di SMP-nya di tingkat provinsi nasional ya dia bisa karena kan punya prestasi. Atau eskul lain gitu. Ya, sekolah jadi nanti lomba matematika gitu kan. Lomba apa eskul yang lainnya. Jadi selain dia bisa melanjutkan hobi-hobi yang dia sukai, dia juga bisa belajar di SMA atau SMK yang terpilih gitu ya Pak. Nah kalau bicara dari tadi kan kita bicara SMA, SMK ini Pak Haji ya. Nah kalau saya pribadi nih pengen tahu nih masa mudanya dari seorang Bapak Tubagus Luai itu seperti apa sih nih Pak nih? Boleh diceritain nggak sih Pak masa mudanya, mungkin bisa jadi acuan juga nih buat kita yang masih muda ini Pak. Coba bisa diceritain nggak nih Pak? Tapi sebelum ceritain, kita udah diseduhin kopi nih Pak. Oh iya siap. Jadi kita saat ini lagi podcast atau talk show di Coffee Awake and Alive House yang bertempat di Jalan Flamboyan Coffee. Nah ini kita cobain dulu nih Pak. Oh iya siap. Kopinya Cang, kita cobain Cang. Oke. Iya. Nih kopi. Mantap nih. Tuh. Ada gambar bunganya lagi. Kalau saya senangnya ini nih kayaknya nih. Apa tuh? Ada madu morning sunset. Morning sunshine. Apa itu artinya? Morning sunshine. Berarti
minuman pagi lah itu. Gimana Ji rasanya Ji? Kurang manis. Wah, lu ini kan ketahuan disediain gula. Tapi kalau Coba diaduk cobain rusak dulu. dong, Hah? Diaduk rusak dong. Ya, jangan sampai rusak nih bunganya nih. Gimana? Apa enak kopinya? Tuh. Kopinya enak, terus tempat nongkrongnya juga enak. Sendoknya ketinggalan. Jadi kalau buat yang nonton nih jangan ragu-ragu nih, datang aja ke Kopi apa nih Ji? Kopi Awake and Alive House Yang ada di Jalan, Jalan Flamboyan. Flamboyan. Harapan kita. di hadapan kita. Jadi kalau posisinya tuh turunan dari Lipo, ada gang sebelah kiri, masuk aja. Tapi nggak bisa lewat mobil. Kalau mobil muter. Lewatin Pokoknya motor. lokasinya di Jalan Flamboyan dah. Mungkin nanti juga bakalan kita tulis juga nih. Ada lo misalkan ada media sosial Instagram atau apanya biar mungkin bisa saling lihat-lihat aja dulu. Iya. Gimana coba? Dari sampai mana tadi, Oke, Cak? tadi ini mau minta ceritain nih Pak Haji masa mudanya nih Pak Haji seperti apa nih? Kan bisa jadi inspirasi kita yang sebagai yang muda untuk jalan ke depannya itu gimana? Ya, saya lahir di kampung lah sebenarnya kan gitu. Lahir di Serang gitu kan ya. Kemudian saya remaja itu hobinya ya termasuknya olahraga. Olahraga juga berorganisasi. Organisasi di OSIS gitu ya, di OSIS. Nah, termasuk juga di baris lah kan gitu ya. Oh, pas Kibra juga kah Bapak? Iya, tapi ya pas Kibra di bagian belakang. Nah, kita ya pas Kibra di sekolah kita. Kemudian ya olahraga, ya olahraganya ya atletik, kemudian juga bola sama tenis meja. Jadi, kalau tenis meja ya alhamdulillah saya pernah juara mahasiswa di Jawa Barat gitu. Jadi ya 3 besar lah gitu ya. Oh, Bola. Jawa Barat nih, Jawa mungkin Barat. Masih Jawa Barat masih tuh. Jawa Barat berarti ya. Masih Jawa Barat. Karena dulu belum ada Banten mungkin. Pas Bapak masih sekolah. Kalau sekarang kan udah ada Banten. Di Banten. Di Bandung. Pingpong. Iya, Oh, tenis tenis meja. meja. Iya. Itu pingpong apa pimpong sih? Pingpong kalau ininya mah Pingpong. pingpong. Jadi kalau itu berarti Pak Haji termasuk yang suka sport juga kali ya. Iya. Sampai sekarang masih suka olahraga kah? Tahu ya, gimana? jogging aja. Oh, kalau untuk sekarang mungkin Ya, jogging jalan kaki jogging. lah. Kalau Jalan jogging kaki. terus cepat jadi jalan kaki aja santai. Kalau tadi kan mungkin Pak Haji bilang termasuk yang berorganisasi lah ya, banyak berorganisasi ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, berorganisasi itu penting nggak sih nih untuk kita yang akan beranjak dewasa kah atau gimana gitu Pak Haji? Khususnya kan anak-anak yang dari yang tahapan menuju yang akan ke dewasa seperti itu, yang umur-umur belasan tahun tuh, umur-umur yang harus menentukan, oh gua ke depannya mau kayak gimana sih, seperti apa gitu. Iya, mungkin mulainya dari OSIS dulu kali ya, kalau sekolah Pak ya. Jadi memang kan sesuatu itu ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Betul. Ya, harus dikerjakan bersama-sama. Nah, di situ perlu ada lembaga, ya kan, perlu ada organisasi. Ya kita bisa punya misi, punya visi, punya program. Nah, tapi kan pengorganisasinya bagaimana? Nah, padahal kan kita umpamanya kita ingin mendaki gunung, umpamanya kan kita harus sama-sama kan ada yang organisasinya itu supaya ada apa, mulai dari yang ahli baca peta gitu kan ya, ada yang menguasai peralatan Medan. ya medan dan sebagainya, itu baru kita bicara. Jadi itu juga perlu organisasi. Karena nggak mungkin ya kalau kita mau naik gunung nggak ada yang bisa bangun tenda Pak. Ya, belum tenda dan sebagainya. Ya kita
supaya lebih shift kan. Nah begitu juga kalau di sekolah mau ada event-event, banyak pertandingan cabang olahraga atau apa, basket, volley, umpamanya kan pertandingan antar kelas, umpamanya kita harus rencanakan. Oh, kelas hari meeting apa, kali. Kelas meeting. jam berapa, dan sebagainya. Itu kan itu perlu organisasi. Organisasi ya. Jadi belajar kerjasama. Salah satu belajar kerjasama, belajar kalau yang mungkin belajar ngelit juga, belajar memimpin orang lain itu mungkin asal muasalnya dari. Karena semakin besar harus bertemu dengan orang, harus penanganan juga besar. Biasa terlatih gitu. Biasa terlatih berorganisasi. Yang lebih itu mah lebih melatih mental ya Pak ya. Karena kalau mental sudah terlatih, menghadapi cobaan-cobaan kehidupan kayak gimana pun, ya udah mental kita sudah terlatih. Tantangannya kan gitu, peluang juga di sana, juga berbagi, nah kan mulai berbagi ilmu, berbagi tugas, berbagi ilmu, jadi banyak lah ya hal yang bisa didapat kalau kita berorganisasi. Nah, buat Pak Haji nih, mungkin ada sesuatu nggak sih nih yang mau disampaikan nih buat penonton-penonton dari Bencongan TV nih Pak Haji? Sebagai motivasi lah Pak, gimana? Motivasi atau apalah yang mau disampaikan lah gitu. Ya kepada apa ya pemirsa peminat Bencongan TV. Jadi ya pertama ya saran gitu ya, saran bahwa kita tetap peduli sama lingkungan. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan kita gitu. Agar kita jaga kualitas lingkungan. Kita tinggal di Bencongan ini di Kelapa Dua ini dari segi lokasinya bagus, lokasinya bagus, strategis, gitu. Strategis sekali gitu. Jarang yang punya lokasi strategis kayak di Kecamatan Kelapa Dua ini, ya kan gitu ya. Mau akses kemana saja enak, ada di jalur tol, kemudian dan sebagainya, aksesibilitasnya. Nah maka kita pertahankan kualitas lingkungan kita, ya kan, baik dari infrastrukturnya, kebersihannya, ya kan gitu. Juga tentunya kerjasamanya. Jadi nggak bisa ditangani sendiri. Jadi ada unsur kepedulian lah, kita bersama-sama peduli lingkungan, gitu. Agar apa? Lingkungan kita menjadi aman, nyaman, dan gitu. Itulah yang menjadi harus menjadi titik temu kita. Jadi udah tinggal di lokasi yang strategis nih Pak ya. Jadi ya untuk kita bersama-sama nih bisa menjaga nih lingkungan kita biar enak lah, minimal enak ditinggalkan ya Pak. Kita cuma tinggal dua pilihan aja. Apakah kita akan berguna pada lingkungan ataukah hanya menjadi songok daging yang tidak berguna pada lingkungan, ya betul ya Pak ya. Jadi buat apa kalau hanya pulang kerja, pulang tanpa bersosialita ya namanya gitu. Jadi sense of belonging dan sense of responsibility-nya harus terjaga. Sense of responsibility-nya jadi ada perasaan miliki dan rasa bertanggung jawab. Kita miliki lingkungan kita, gitu ya, di Kelapa Dua ini, Bencongan Indah, Kelapa Dua, Bonang dan sebagainya. Ya, gitu ya. Juga mungkin yang di Curug kan gitu ya, kita juga rasa bertanggung jawab. Nah itu ya. Jadi sama-sama. Gitu. Dengan sense of responsibility nih tadi, sense of responsibility nih Pak. Jadi kita bisa ya saling menjaga nih lingkungan tempat kita tinggal. Oke. Baik, makasih nih Pak Haji udah ngajak ngobrol kita, banyak banget ilmu yang udah didapat buat kita dan buat penonton-penonton Bencongan TV juga. Jadi mereka juga tahu, oh ternyata Dewan itu ada di bagian ini loh, di bagian ini loh, di bagian ini, dan ternyata masalah zonasi sekolah itu seperti ini loh. Jadi banyak banget manfaat-manfaatnya juga. Banyak pelajaran kita yang kita dapat nih dari Bapak Haji Tubagus Luaisof Amin. Jadi apa? Dan semoga motivasi-motivasinya yang dari beliau juga tersalurkan di masyarakat juga kan. Mungkin untuk anak-anak muda yang beranjak dewasa nih Pak Haji mungkin bisa mengikuti jejak
Bapak Haji Tubagus Suai juga nih. Dan juga terima kasih juga untuk Coffee Awake and Alive House yang telah menyediakan tempatnya. Iya. Wah, ini juga lumayan tempatnya bagus banget sih. Ya nyesel juga buat kita di sini ya Pak ya. Pokoknya kopinya enak nih, worth it. Kalau buat nongkrong-nongkrongnya juga enak lah pokoknya. Iya, betul. Oke. Sekian dulu dari kami. Tetap pantengin Bencongan TV. Tunggu juga siapa sih bintang tamu yang akan kita datangin juga. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji, kasih ya.